Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Pemahaman tentang kematian adalah sangat penting. Salah paham tentang kematian sangatlah berbahaya. Seperti yang terjadi pada kasus kematian satu keluarga, 4 orang dewasa di Kalideres. Keluarga ini didapati telah menjual barang-barang mereka, termasuk hendak menjual rumah mereka. Pada beberapa bulan lalu ketika petugas gadai datang untuk mengurus surat-surat gadai, dia sangat terkejut dipertemukan dengan sang ibu yang telah mati dan sangat berbau busuk. Tetapi putrinya katakan, ibu saya ini masih hidup. Tiap hari masih saya berikan minum susu. Mati, berbau, mengering, masih hidup. Alkitab jelas mengajarkan bahwa orang mati itu mati. Tidak ada kehidupan apapun. Tidak tahu, tidak bisa apa-apa. Alkitab mengajarkan bahwa kematian membawa tubuh dan jiwa mati bersama-sama. Alkitab mengajarkan bahwa orang mati tidak kemana-mana. Dia mati dan akan terus mati sampai nantinya Tuhan akan datang untuk membawa kebangkitan. Memang ada bagian Alkitab yang membingungkan. Misalnya, kisah orang kaya dan Lazarus dalam Lukas 16 ayat 19-31. Di sini diceritakan bahwa setelah sang orang kaya itu mati, dia langsung ke neraka. Dan dia berbicara dengan Lazarus yang sudah mati juga, tetapi berada di surga. Bukankah ini mengajarkan bahwa orang mati akan langsung ke surga dan langsung ke neraka? Jawabnya, bukan. Kenapa? Perhatikan cerita ini. Yang pertama, apakah surga dan neraka itu cukup dekat untuk memungkinkan percakapan antara penghuni kedua tempat itu? Pasti tidak. Kedua, kalau hanya jiwa yang ke neraka atau ke surga, tetapi kisah ini menceritakan adanya bagian fisik manusia seperti mata, sebuah jari, sebuah lidah, dan bahkan bisa merasa haus. Yang ketiga, kalau kisah orang kaya dan Lazarus adalah kisah nyata, maka surga tidak akan menyenangkan. Surga akan mengerikan kalau umat yang diselamatkan dapat dengan cermat memperhatikan penderitaan yang tak berujung dari orang-orang yang mereka kasihi, yang hilang. Bahkan berdialog dengan mereka yang ada di neraka. Jadi saudara, kisah orang kaya dan Lazarus adalah sebuah perumpamaan. Yesus memanfaatkan pikiran Yahudi pada saat itu bukan untuk mengajarkan keadaan orang mati, tetapi untuk mengajarkan bahwa kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mengabaikan firman Tuhan, maka mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Artinya, Yesus pun anak Allah yang telah bangkit dari antara orang mati tidak akan dapat menobatkan mereka. Bagian Alkitab lain yang sering disalah mengerti adalah kata-kata Yesus kepada penjahat di kayu salib yang bertobat. Yesus menyambut pertobatannya dan berkata dalam Lukas 23 ayat 43, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bukankah ayat ini mengajarkan bahwa orang mati yang sudah bertobat akan bisa langsung ke Firdaus, langsung ke surga? Bukan. Kenapa? Karena terbukti bahwa Yesus sendiri tidak langsung ke surga setelah kematiannya. 3 hari kemudian, tepatnya pada hari kebangkitannya, Yesus katakan kepada Maria untuk jangan menyentuhnya karena dia belum pergi ke hadirat Bapanya di surga. Jadi sesungguhnya ayat ini dapat dimengerti dengan benar kalau tanda baca koma diletakkan pada tempat yang tepat. Ayat ini sesungguhnya menyatakan, aku berkata kepadamu hari ini, kamu akan bersama-sama denganku di Firdaus. Ini sangat indah saudara. Karena ungkapan idiomatik, aku berkata kepadamu hari ini, menekankan kemegahan janji atas hubungan kasih yang lama terputus, tetapi terjalin kembali. Saudara, kebenaran Tuhan itu sangat indah. Jangan biarkan pemikiran dunia apapun menyesatkan, bahkan menghancurkan kita. Itu keren.